Oke, jadi kali ini kita akan ngebahas token yang belakangan ini dirilis ya oleh para artis yang punya nama besar di belakangnya ya. Jadi di sini ada ASICS by Anang, kemudian VC Gamers yang disuntik dana oleh Raffi dan Presale iCoin by Wirda pada hari ini ya. Nah, jadi di sini gue mau ngingetin aja buat temen-temen yang namanya beli koin kayak gini, yang pasti nggak jamin langsung cuan ya setelah beli. Yang jamin cuan itu kalau kalian ikut private sale, kalau kalian ikut pre-sale-nya ya. Nah, kita kan udah pasti dapat harga dasar ya, harga bawah. Nah, itu yang udah pasti cuannya. Dan harga sekarang tuh cocoknya buat jualan ya, teman-teman, buat take profit ya. Jadi di sini ya rekomendasi gue buat yang udah dapat barang di harga murah ya, nggak ada salahnya dong buat misalkan take profit harga sekarang. Mau nunggu apa lagi? Mau nunggu harganya naik ratusan kali lipat lagi? Ya keburu ntar jadi abu ya guys ya. Nah, jadi di sini gua mau ngingetin juga buat misalkan yang FOMO, yang misalkan belum sempat beli. Nah, jadi sekarang tuh sebenarnya kan gue bilang tadi momen jualan ya. Jadi sangat riskan sekali, sangat berbahaya sekali kalau kalian baru masuk sekarang, karena yang pertama chartnya sudah naik, isunya sudah digoreng, bandar ataupun market makernya sudah siap-siap take profit juga nih ya. Jadi mesti wajib berhati-hati ya teman-teman ya. Karena yang namanya koin kayak gini lebih banyak yang namanya ngejual nama, ngejual ide ya, ngejual hype-nya ya. Jadi bisa dibilang koin kayak gini tuh bisa digoreng abis-abisan tanpa project yang berjalan di belakangnya pun bisa ya. Contohnya aja ini ASICS ya. Koin ASICS ini sebenarnya baru ide teman-teman. Kalau kalian ngeliat websitenya aja, ini kan disebutkan projectnya ada congklak, kemudian metaverse, ada market NFT marketplace ya. Ini semua tuh baru ide dan belum terrealisasi sama sekali ya. Jadi bayangkan betapa powerfulnya kalian cuma jualan via website dengan menawarkan bahwa kalian akan ngebikin NFT marketplace. Bisa memancing banyak orang untuk ngebeli dengan nama besar kalian ya. Nah, bisa lihat di sini untuk harusnya ya dalam pengembangan 3 project ini harusnya jadi pada tahun 2022 di sini. Ya, NFT marketplace, play to earn games, kemudian Nusantara Metaverse harusnya jadi di tahun 2022 ini. Jadi menurut gua nih buat kalian yang emang mau nge-hold dan berharap harga naik setelah projectnya jadi, ya itu bisa. Cuman jangan terlalu banyak berharap deh ya, jangan ketinggian gitu. Apa namanya? Sesuaikan ekspektasi kalian gitu. Ya, jadi di sini agar nggak kecewa-kecewa banget gitu kalau misalkan harganya nggak jadi to the moon gitu guys ya. Jadi di sini buat yang mau masuk ataupun yang mau nyoba ya dengan small margin aja lah ya, dengan nominal yang kecil. Kalau misalkan masuk banyak takutnya nggak kuat ya, nggak kuat kalau misalkan tokennya itu scam kayak Bumun misalkan ya. Siapa yang mau tanggung jawab ya kalau misalkan scam kayak gini? Misalkan harganya turun ya, Anang mau tanggung jawab? Ya enggak lah gitu ya. Alasannya ya pasti udah karena itu risiko dari masuk ke koin itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi risk by yourself gitu ya. Dior kalau kata orang-orang. Ya memang terdengar sedikit basi ya. Cuman ya mau gimana lagi, itu merupakan kayak tameng gitu yang digunakan oleh para developernya itu sendiri ya teman-teman ya. Terus di sini juga menanggapi berita di sini ya, kalau token ASICS akan resmi melantai di Nodax ya. Sorry salah baca di sini. Kalau di Twitternya ASICS resmi melantai di Nodax ya. Waduh, clickbait banget gila ini. Di Twitternya clickbait banget nih ya. Tapi di sini kalau kita lihat berita aslinya ya, di sini Indodax kan baru mengungkapkan proses perkembangan ya. Di sini kalau kata Oscar ya, sampai 14 Februari token ASIC memang belum diperdagangkan di bursa. Namun proses listing masih menunggu proses administrasi ya. Jadi di sini pilihannya menurut gua ada dua ya teman-teman ya. Apakah token ASICS ini hanya akan menambah daftar micin di Indodax ya, atau di sini token ASICS malah akan menjadi project pertama Indonesia yang tidak scam dan kemudian malah to the moon dan membanggakan warga Indonesia ya. Jadi pilihannya hanya ada dua itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya menarik sekali ya, apakah di sini dari ASICS juga akan menseriuskan gitu perkembangan dari tokennya, apakah akan hanya berupa isu sampai ke depannya. Jadi di sini merupakan hal yang menarik gitu untuk terus mengikuti perkembangan dari ASICS-nya ini teman-teman ya. Terus di sini itu untuk ASICS ya teman-teman ya. Terus di sini selanjutnya adalah VC Gamers ya, yang mana ini kan disuntik oleh Raffi ya. Tapi berbeda dari ASICS yang mana di sini
Untuk projectnya sudah berjalan, bisa dilihat ini adalah social gaming marketplace untuk gamers ya. Kalian bisa ngebeli Diamond Game, Free Fire, kemudian di sini poker domino ya, kakek merah bisa dibeli di sini juga ya. Jadi di sini ada korelasi gitu antara harga dan fundamentalnya ada gitu. Gue lihat di VC Gamers. Cuman gak nutup kemungkinan ada potensi buat terkoreksi dalam juga ya teman-teman ya. Tentunya di sini harus dipertimbangkan matang-matang ya. Melihat di sini harganya masih ijo-ijo, nah ntar itu bakalan kaget-kaget gitu merah-merahnya tiba-tiba aja gitu merah ya. Oke, di sini wajib berhati-hati juga. Terus di sini yang perlu gue sampaikan kepada kalian adalah ketika misalkan udah berhasil masuk di coin kayak gini, kemudian profit, ya udah segera take profit kalian dan segera TP. Karena main kayak ginian lebih baik hit and run gitu ya. Hit and run dalam artian kayak scalping gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan udah profit langsung take aja, nggak usah di hot lama-lama gitu ya. Sekali lagi keburu basi ya, keburu isunya hilang ya, mumpung masih hype. Sama kayak NFT-nya Gozali ya. Sekarang bisa teman-teman lihat harga udah pada turun, bahkan itu ada yang sempat ngebeli harga 2 ETH. Ya, seketika banternya udah take profit gitu ya. Siapa gitu yang mau tanggung jawab kalau misalkan udah turun seperti itu harganya ya. Terus di sini ada iCoin by Wirda. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini dia ngelistingnya itu pakai platform pinkcell.finance ya. Pinkcell.finance. Yang mana ini tuh adalah platform yang mana semua orang bisa ngebikin token dengan memakai website. Ini kalian tinggal buka aja. Kemudian di sini klik create ya, bikin ya. Kalian mau bikin apa, token, launchpad, fair launch, semua ada di sini ya. Misalkan mau bikin token di sini, bisa banget tinggal klik, kemudian kalian bisa bikin nama, kemudian simbolnya apa, desimalnya berapa, supply-nya berapa. Jadi emang semudah itu ngebikin koin ya. Di sini juga makanya yang perlu gua highlight, sepertinya Wirda ini dari iCoin ya emang mirip-mirip sama ASICS ya. Cuman bedanya ASICS udah ada website ya. Kalau iCoin kayaknya belum deh. Gua belum tahu ya, nanti kalian bisa di kolom komentar di bawah, oke. Terus di sini kan targetnya berapa sih? 1.500 dan sekarang terkumpul ada 1.600. Gimana kalau kita lihat ke Pucoin ya? Di sini bisa dilihat ada 1.700 BNB ya. Waduh. 1.700 itu kalau dikalikan $400 berarti sekitar 600.000. Kalau di 600 kalau dikalikan 14.500 berarti sekitaran 8 miliar market cap ya. 8 miliar rupiah market capnya iCoin by Wirda. Jadi untuk sekarang pun bisa gue bilang ya small margin lah kalau misalkan udah mau masuk. Karena ini tuh adalah area TP buat yang udah ikut private sale ataupun pre-sale ya. Bukan area untuk ngebeli buat yang baru masuk ya. Memang sekali lagi gitu ya. Itu yang mesti kalian catat bener-bener ya. Jadi mungkin segitu aja lah ya untuk konten review koin by artis kali ini ya. Jadi nggak usah panjang lebar gitu ya teman-teman ya, karena di sini ya nggak ada info tambahan yang gimana gitu ya. Atau mungkin kalau ada isu yang bisa digoreng nanti dari koin ini akan kita share juga ya, oke. Jadi mungkin segitu aja, see you next video guys, bye bye.